Kali ini, kita akan mengurai kisah akhir yang dramatis dari sebuah kerajaan besar yang pernah berdiri kokoh di Jawa Barat. Ini adalah cerita tentang kekuasaan, tentang kelemahan, dan tentang bagaimana sebuah peradaban besar akhirnya menemui ajalnya. Nah, ini dia pertanyaan utamanya. Gimana ceritanya sebuah peradaban yang usianya 1000 tahun bisa runtuh? Ternyata, jawabannya nggak sesederhana serangan dari luar loh. Ada juga keruntuhan yang terjadi dari dalam. Yuk kita telusuri bareng-bareng. Dulu, kerajaan Sunda ini adalah kekuatan Hindu-Buddha yang sangat besar di Jawa Barat. Tapi, memasuki abad ke-16, fondasinya mulai goyah. Dan yang menarik, keretakan ini bukan disebabkan oleh musuh, tapi justru oleh para pemimpinnya sendiri. Oke, mari kita bedah akar masalahnya. Karena, seperti yang bakal kita lihat, benih-benih kehancuran kerajaan ini sebenarnya sudah ditanam oleh para penguasanya sendiri, jauh sebelum musuh datang mengetuk pintu. Garis waktu ini nunjukin 3 penguasa terakhir yang jadi penentu nasib kerajaan. Kita mulai dari Ratu Sakti yang dikenal sangat kejam. Lalu penggantinya Nila Kendra yang lebih sibuk mempercantik istana dan hidup mewah daripada ngurusin negara. Dan akhirnya Raga Mulia yang terpaksa memimpin dari pengasingan saat kerajaannya udah diambang kehancuran. Ini benar-benar potret kegagalan kepemimpinan yang beruntun. Kutipan ini secara spesifik menyorot Raja Nila Kendra, dan ini benar-benar merangkum masalahnya. Coba bayangkan, di saat ancaman dari luar makin nyata, sang raja malah asik foya-foya. Ini menunjukkan betapa para pemimpinnya sudah benar-benar kehilangan kontak dengan realitas yang dihadapi rakyatnya. Dan sementara kerajaan Sunda makin lemah dari dalam, sebuah kekuatan baru yang ambisius muncul di depan mata. Kesultanan Banten yang bercorak Islam siap untuk mendominasi Jawa Barat. Panggung untuk sebuah konflik besar pun telah disiapkan. Jadi, inilah resep yang sempurna untuk sebuah bencana. Di satu sisi, ada kerajaan Sunda yang lagi rapuh-rapuhnya karena masalah internal. Di sisi lain, ada Kesultanan Banten yang lagi kuat dan penuh ambisi. Pertanyaannya bukan lagi jika mereka akan berkonflik, tapi kapan. Jauh sebelum keruntuhannya, kerajaan Sunda sebenarnya sudah sadar betul akan bahaya ini. Di tahun 1522, mereka bahkan sampai menandatangani perjanjian militer dengan Portugis. Ini adalah bukti keputusasaan mereka, sebuah upaya untuk mencari sekutu dari luar negeri demi bisa bertahan hidup. Sekarang, kita sampai pada puncak dari kisah ini, serangan yang pada akhirnya akan menghancurkan jantung kekuasaan kerajaan Sunda. Dan disinilah ironi terbesarnya. Semua kemewahan yang dibangun Raja Nila Kendra di istananya jadi percuma. Ketika pasukan Banten menyerbu Dayeh Pakuan, pertahanan kerajaan sudah begitu lemahnya sampai-sampai raja dan seluruh penghuni istana terpaksa melarikan diri. Serangan itu bukan cuma sekedar perebutan kekuasaan ya. Ini adalah penghancuran total. Ibu kota yang tadinya megah itu dihancurkan sampai rata dengan tanah, menandai akhir dari sebuah era baik secara simbolis maupun harfiah. Coba kita bayangkan kekacauan yang terjadi. Para bangsawan, rakyat biasa, semua yang selamat lari tunggang-langgang dari kota yang hancur, mencari perlindungan di daerah pedalaman dan pegunungan. Kerajaan itu telah tercerai-berai. Dan inilah tahunnya. Setelah bertahun-tahun ditekan oleh Banten dan digerogoti dari dalam, pada tahun 1579, kerajaan Sunda secara resmi dinyatakan runtuh sepenuhnya. Tapi, apa ini benar-benar akhir dari segalanya? Mari kita lihat apa yang terjadi pada masyarakat, wilayah, dan budaya kerajaan Sunda setelah keruntuhannya. Tabel ini menunjukkan sesuatu yang sangat penting. Coba perhatikan kolom catatan. Sampai Ratu Nila Kendra, semua raja memerintah dari ibu kota, Pakuan. Tapi raja terakhir, Raga Mulia, memerintah dari Pandeglang. Ini adalah bukti nyata bahwa kerajaan ini sudah tidak punya pusat kekuasaan lagi. Mereka sudah terusir dari rumahnya sendiri. Jadi apa aja dampaknya? Sebagian besar wilayahnya diambil alih oleh Banten, yang sekaligus mengakhiri 1000 tahun peradaban Hindu-Buddha di Jawa Barat. Tapi ini bukanlah akhir total. Para bangsawan Sunda yang berhasil selamat melarikan diri ke kerajaan Sumedang Larang, sambil membawa warisan mereka, termasuk mahkota kerajaan. Jadi dinastinya tetap bertahan, meskipun dalam bentuk yang berbeda. Runtuhnya kerajaan Sunda dan bangkitnya Kesultanan Banten menandai sebuah pergeseran budaya dan politik yang sangat besar di Jawa Barat. Era kekuasaan Islam telah dimulai, dan ini mengubah landscape sejarah Pulau Jawa untuk selamanya. Dan ini membawa kita kembali ke pertanyaan awal. Kisah kerajaan Sunda seolah mengajarkan kita bahwa musuh yang paling kuat seringkali bukan berasal dari luar, tetapi justru dari kelemahan yang ada di dalam.
Sebuah pelajaran sejarah yang rasanya masih sangat relevan hingga hari ini.